Nah, bagian kedua adalah kebijakan publik dalam pemerintahan modern. Bapak Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah banyak membaca juga tentang perubahan paradigma administrasi publik atau administrasi negara atau pemerintahan. Nah, paradigma itu diawali dengan OPA, Old Public Administration. Pada tahapan OPA, pemerintah itu, ini role of government, adalah rowing, mendayung. Bapak Ibu, kalau kita naik kapal, orang yang paling berat adalah yang mendayung. Ya. Nah, bayangkan untuk negara, kalau pemerintah sendiri yang mendayung, mengatur ya dia, melaksanakan ya dia, mengevaluasi ya dia, menerima komplain ya dia, perbaikan ya dia, dan seterusnya, maka pemerintah akan mengalami overload yang luar biasa. Mendirikan instansinya iya, mengangkat pegawainya iya, membayar gajinya iya, dan seterusnya. Oleh karena itu, negara menjadi gagal ketika mereka masih berkarakter OPA. Amerika Serikat pada tahun 90-an awal itu juga sama, sering disebut sebagai pemerintahan yang gagal. Kalau teman-teman membaca buku Reinventing Government yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mewirausahakan Birokrasi, di awal buku itu dikatakan bahwa terhadap survei yang dilakukan dengan pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pemerintah telah mati? Ternyata 90% lebih responden menjawab ya. Pemerintah Amerika dalam persepsi masyarakat awal 90-an itu dianggap sudah mati. Itulah sebabnya kemudian mereka melakukan transformasi, berubah menjadi NPM. Itulah yang disebut sebagai reinventing government, menemukan kembali pemerintahan kita. Nah, ada 10 strategi untuk menemukan kembali pemerintahan itu, yaitu dengan 10 prinsip pemerintahan wirausaha itu. Prinsip yang pertama adalah catalytic government. Ya, pemerintah yang katalis. Nah, pemerintah yang katalis itu seperti apa? Pemerintah katalis adalah pemerintah yang steering rather than rowing. Lebih banyak steering, mengendalikan daripada mengayuh. Mengendalikan itu jauh lebih mudah karena hanya menentukan kemana arahnya, berapa kecepatannya, begitu, siapa yang melakukannya, apa hak-hak dan kewajiban dari setiap pihak, dan seterusnya. Itulah yang sering kita kenal sebagai fungsi NSPK. Menetapkan guidance saja, guideline saja, tetapi pelakunya boleh siapa saja. Maka di Amerika juga di Indonesia ketika menerapkan reinventing government, privatisasi menjadi sangat masif. Industri telekomunikasi, restrukturisasi usaha dengan melibatkan pelaku usaha swasta. Begitu juga penerbangan, begitu juga air minum PDAM, ya, di beberapa daerah termasuk Jakarta ini sudah dikelola oleh perusahaan bahkan asing, yaitu perusahaan Perancis, ya. Misalnya seperti itu. Nah, NPM ternyata juga menyisakan kelemahan sehingga lahirlah NPS, New Public Service. Di dalam New Public Service itu peran negara adalah melayani, bukan steering,
tapi yang penting melayani. Siapapun, apakah oleh negara, apakah oleh swasta, tidak penting. Yang penting pelayanannya. Bahkan pelayanan itu juga bisa dilakukan oleh warga negara. Seperti apa misalnya, contoh ya Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah yang dibangun bukan oleh CSR, bukan oleh APBN APBD, tetapi oleh donasi-donasi yang dikumpulkan oleh platform digital. Misalnya ya Bapak Ibu, kitabisa.com itu misalnya. Di sana banyak sekali penggalangan dana yang dilakukan oleh orang per orang. Peruntukannya juga macam-macam, dari membenahi sampai membeli masjid, memperbaiki madrasah sampai membangun sekolah, atau juga mengobati, membayar operasi-operasi penyakit-penyakit yang tidak tercover oleh pemerintah. Nah, faktanya jumlah donasi-donasi seperti itu terkadang justru melampaui kemampuan pemerintah. Coba kawan-kawan ketika terjadi bencana alam, penggalangan dana itu dari satu TV saja, RCTI misalnya, selalu melaporkan berapa miliar, berapa ratus miliar yang bisa digalang. Belum lagi dari TV yang lain, belum lagi dari platform digital seperti kitabisa.com dan seterusnya. Intinya, kekuatan masyarakat madani termasuk netizen, Bapak Ibu. Netizen ini sering disebut sebagai the third sector. Sektor pertama adalah public sector, sektor kedua adalah private sector. Nah, the third sector salah satunya adalah netizen. Buktinya sekarang netizen mampu mempengaruhi kebijakan publik. Kalau sudah viral, maka pemerintah turun tangan. Karena ini sudah menjadi perhatian publik. Nah, inilah kekuatan dari masyarakat madani itu. Jadi, kebijakan publik juga menjadi adaptif, intinya Bapak Ibu, selaras dengan perkembangan paradigma dari pemerintahan. Nah, ini saya lewat saja, saya lewat Bapak Ibu. Saya ingin langsung saja ke, nah di sini Bapak Ibu sekalian ya, pendekatan rasionalis dan inkremental. Tadi sudah saya singgung Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada 8 mazhab atau pendekatan, tetapi dalam kesempatan ini saya memperkenalkan 2 saja. Pendekatan rasionalis sudah saya sampaikan, seperti yang dianut oleh Tony Blair. Nah, sementara pendekatan inkremental mengatakan bahwa kebijakan itu tidak selalu harus melihat pada masalah, tetapi keinginan untuk meningkatkan suatu kualitas dari kebijakan itu sudah bisa dilakukan tanpa harus mengenali masalahnya. Contoh begini, kalau kebijakan perizinan kita, katakanlah perizinan usaha dagang misalnya, SIUP, selama ini membutuhkan waktu katakanlah 2 minggu terbitnya. Kemudian instansi pemerintah yang bersangkutan mencoba memperbaiki SOP-nya sehingga menjadi 7 hari. Peningkatan dari 2 minggu menjadi 1 minggu itu menurut mazhab inkrementalis bukan didasari pada masalah, tapi keinginan untuk memperbaiki secara bertahap. Tetapi bagi kaum rasionalis, meskipun itu adalah perbaikan secara bertahap, sebenarnya di balik itu pasti ada masalahnya. Pasti. Misalnya begini Bapak Ibu. Kenapa dulu 14 hari sekarang ternyata bisa 7 hari? Itu ada apa? Apakah karena ada keterbatasan sumber daya internal? Apakah karena penggunaan teknologi baru? Apakah karena tuntutan masyarakat yang semakin besar? Atau apa? Nah, apapun alasan yang menjadikan
instansi pemerintah memperbaiki pelayanannya itulah yang disebut sebagai agenda setting. Dan di dalam agenda setting itu terkandung adanya permasalahan. Ya, jadi sekali lagi bagi pendekatan rasionalis ini tidak ada satupun kebijakan yang tidak didasari pada masalah. Nah, ketika kita bicara tentang masalah, Bapak Ibu, maka kita harus memahami apa itu masalah, begitu. Karena tidak semua hal yang negatif itu adalah masalah. Masalah kebijakan sendiri berbeda dengan masalah non-kebijakan. Jadi, Bapak Ibu harus membedakan mana yang masalah, mana yang bukan masalah. Satu. Yang kedua, yang masalah itu dibedakan kembali, mana masalah privat dan mana masalah publik. Misalnya, ini di sini ada res publica ya, Bapak Ibu, ada kepentingan publik dan juga ada res priva, ada kepentingan privat. Jadi, masalah publik itu adalah masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan individual. Kalau kepentingannya individual, sebesar apapun masalahnya, itu adalah masalah privat. Dan kebijakan publik hanya menyelesaikan masalah publik. Ini yang harus dipahami, Bapak Ibu. Masalah privat tidak harus diatasi. Saya misalnya terjerat hutang. Apakah pemerintah turun tangan? Tidak. Itu urusan saya sendiri kenapa saya berhutang. Kenapa saya punya gaya hidup konsumtif misalnya. Tetapi kalau ternyata satu desa terjerat hutang semua, terjerat rentenir semua, maka pemerintah sudah mengatakan ini adalah masalah publik. Yang diselesaikan bukan mengatasi hutang si A, si B, si C, tetapi melihat mengapa masyarakat semuanya terjebak pada hutang. Jadi kawan-kawan, pendekatan penyelesaian masalah publik dengan masalah privat menjadi sangat berbeda. Itulah sebabnya kawan-kawan harus memastikan bahwa hanya masalah publik yang akan diselesaikan dengan kebijakan publik. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk bisa memilah mana yang merupakan masalah publik dan mana yang masalah privat, maka ini ada satu instrumen yang sangat sederhana menurut saya tapi sangat powerful untuk melihat mana yang masalah dan mana yang bukan masalah. Instrumen itu adalah iceberg, ya, teori gunung es. Gunung es yang kita lihat di permukaan itu seringkali kita anggap sebagai masalah. Padahal masalahnya bukan di gunung es di atas permukaan. Yang lebih menjadi permasalahan justru adalah yang di bawah. Kalau kita bicara kemiskinan, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah itu bukan berapa persen tingkat kemiskinan di daerah, berapa jumlah masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan. Itu hanya data saja. Tapi data itu mencerminkan adanya permasalahan. Nah, permasalahan itu adalah di sini. Di sini itu adalah mengapa kemiskinan itu terjadi. Apa yang menjadikan pendorong terhadap kasus-kasus kemiskinan itu. Nah, yang harus kita atasi sesungguhnya adalah yang di bawah permukaan ini. Inilah yang kita sebut sebagai masalah atau masalah kebijakan. Nah, yang di atas permukaan itu kita sebut sebagai fenomena. Itu kita sebut sebagai peristiwa. Ya. Itu kita sebut sebagai gejala.
Itu kita sebut sebagai simptom. Oleh karena itu, kebijakan publik bisa dilakukan untuk menekan simptom, tapi jangan dilupakan harus masalah mendasarnya yang diatasi. Kalau kita bicara kemiskinan tadi misalnya, maka simptomnya, wah ini masyarakat nggak bisa membeli sembako, maka berikan BLT. BLT itu hanya kebijakan yang sifatnya simptomatik, hanya mengobati simptomnya saja, gejalanya saja, tapi bukan penyakitnya. Nah, BLT harus disertai dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya apa? Kalau ternyata yang menyebabkan kemiskinan itu adalah akses yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, maka buatkan akses sehingga produk pertaniannya bisa mencapai kota. Kalau misalnya yang menjadikan kemiskinan itu adalah upah yang rendah karena masyarakat itu ternyata tingkat pendidikannya tidak lulus SD, maka prioritas meningkatkan pendidikan menjadi kebijakan yang lebih masuk akal daripada BLT. Sebaliknya, kalau misalnya kemiskinan itu karena memang perilaku yang pemalas, seperti kita ada buku ya Bapak Ibu, judulnya Mitos Pribumi Malas, ditulis oleh Syed Hussein Alatas. Itu buku yang menarik. Buku itu ingin membantah bahwa pribumi itu malas. Tapi selama ini kita sudah punya mindset bahwa pribumi itu malas. Pagi-pagi sarungan, merokok di pinggir jalan. Itu menunjukkan kemalasan, katanya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau problemnya kemalasan, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan itu? Jadi, masalahnya sama yaitu kemiskinan, tetapi kebijakannya bisa berbeda tergantung pada faktor apa yang menjadikan masalah itu muncul. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, masih cukup banyak sebenarnya, tetapi mungkin kalau ada satu pertanyaan kita bisa buka satu pertanyaan, kalau tidak Bapak Ibu nanti bisa melengkapi dari materi-materi yang akan diberikan oleh para pengajar yang lainnya.